Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Trading forex, jual beli saham. Kalau merujuk kepada konsep dasar jual beli saham, memang ada perbedaan pendapat para ulama. Ini sebelum masuk pada yang aplikasi ini tadi ya. Ini yang jual beli saham yang langsung di pasar bursa. Ada perbedaan pendapat karena prinsip dasar jual beli itu tentu harus terpenuhi syarat. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang, yang keempat ada harga, dan yang kelima ada ijab qabul. Ijab yang kelima, qabul yang keenam. Oke, ini syaratnya, rukun dari jual beli. Masalah pada saham adalah bahwa saham itu tidak ada wujud barangnya, hanya berbentuk kertas, dokumen tertentu yang diperjualbelikan. Dan itu menjadi diskusi panjang antara ulama tradisional dengan ulama yang modern. Yang tradisional karena beranggapan itu tidak ada wujud benda, artinya tidak ada barang yang diperjualbelikan. Sedangkan ulama yang modern beranggapan bahwa transaksi jual beli sekarang itu ada hal-hal yang tidak ada wujud fisik tetapi terasa manfaat. Misalnya orang yang jual beli pulsa. Pulsa itu nggak bisa diserah terimakan. Dulu masih ada berbentuk voucher fisik. Nah sekarang hanya transfer pulsa saja. Maka perkembangan ini kembali ke prinsip dasar di dalam Islam, bahwa la ta'kulu amwalakum bainakum illa an takuna tijaratan an taradin. Jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil kecuali dengan transaksi yang kalian saling ridha, ada unsur manfaat pada kedua belah pihak. Jadi selama ada unsur manfaat, terasa pulsanya itu masuk, tertera pulsa Anda bertambah 100.000, bayar 100.000 atau lebih kurang dengan nominal yang disepakati. Oke. Yang kedua, tidak boleh ada ghisyun, tidak boleh ada khianatun, tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada khianat. Maka selama sudah terpenuhi unsur tersebut, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Masalahnya berkembang kepada aplikasi ini. Nah, kita karena tidak memahami bentuk aplikasi ini bagaimana, prinsip dasarnya tidak boleh menghakimi sesuatu yang tidak boleh kita ketahui. Karena syarat boleh menghakimi itu harus sesuatu yang ma'rifah atau sekurang-kurangnya nakirah maksudah. Barang itu tidak kita kenal tetapi ada gambaran-gambarannya. Ini karena kita baru tahu namanya saja, nggak tahu prosesnya bagaimana, maka kita tidak bisa menghakimi dulu. Nanti kita pelajari bagaimana bentuknya trading forex ini ya. Jual beli mata uang asing ataupun falas ataupun saham. Bagaimana prakteknya? Apakah benar-benar masuk ke perusahaan saham, bursa saham, ataukah hanya semacam permainan game saja, nanti juga masuk ke judi online? Itu pun nanti kembali kepada unsur spekulasi dan tetap hukumnya haram. Itu nanti akan kita pelajari lagi. Coba dilihat bagaimana prakteknya. Apakah terdaftar secara resmi pada lembaga keuangan, disetujui oleh OJK, maka tentu nanti secara hukum sudah sah. Yang kedua, apakah prakteknya ini ada spekulasi? Bila ada spekulasi, dasarnya masuk ke dalam kategori judi. Kemudian nanti apakah ada manfaat pada kedua belah pihak? Bila tidak ada, maka nanti masuk ke dalam unsur riba. Maka kita karena belum paham bagaimana makna dari aplikasi trading forex ini, tidak bisa kita hakimi. Kita hanya bisa menjawab dulu bahwa jual beli saham menurut ulama-ulama yang modern itu sudah sah karena terpenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati. Demikian. Terima kasih. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar.